Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya bakalan bikin lebih ke playlist ya, playlist cara membuat aplikasi point of sales yang dimana untuk tampilan aplikasinya itu seperti sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara membuat itu, yang pertama kita tentu nanti akan membuat dulu database-nya. Kemudian, udah membuat database, kita bikin backend atau sistemnya. Nah, baru untuk terakhir untuk, finishing-nya, kita bikin, sedikit tampilan UI-nya atau interface-nya biar lumayan menarik gitu, nggak bosenin, nggak flat-flat aja. Nah, jadi untuk video kali ini kita bikin dulu database-nya. Baru sewaktu udah database, kita bikin sistemnya, itu backend. Nah, kenapa sih kita bikin database? Karena, untuk menyimpan suatu data, kita perlu suatu tempat, yang di mana nantinya database ini kita bisa, dipakai atau digunakan untuk menyimpan data dan juga kita bisa memanggil data. Kita bisa, bisa manajemen sebuah data itu di database. Nah, makanya untuk video sebelumnya itu yang kalian tonton dulu yang menginstal XAMPP karena kita di sini menggunakan tools XAMPP. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kita buka dulu si XAMPP-nya. Nah, lalu untuk selanjutnya kita nyalakan Apache sama MySQL-nya. Nah, kalian nyalain dulu. Nah, kalian nyalain. Lalu jika udah seperti ini, kalian jangan close ya, kalian minimize aja. Kalian minimize, kemudian buka browsernya. Kalian buka browser masing-masing, lalu kalian buka phpMyAdmin atau localhost-nya ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian susah buat ngetik ininya ya, atau susah buat masuk ke halaman seperti ini, kalian bisa aja langsung dari XAMPP-nya, itu kalian langsung klik ini nih, admin. Nanti bakalan auto ngebuka browser yang mengarah ke phpMyAdmin ini atau localhost-nya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalian bikin database dulu baru. Caranya itu kalian klik dulu nih di sini. Nah, ini tampilannya ya. Karena ini udah tampilannya, di sini kalian tinggal bikin nama database-nya. Perlu diingat untuk nama database-nya nanti kalian harus selalu ingat, atau kalau misalkan kalian lupa juga kalian bisa langsung aja buka phpMyAdmin ya buat kalian lihat lagi nama database-nya apa. Nah, di sini saya bikin namanya itu point of sales. Nah, ini guys. Nah, di sini kalian bikin aja kayak gini, kalian ikutin. Cuma karena saya udah bikin ya, di sini namanya nggak bisa sama. Jadi paling saya tambahin misalkan point of sales 0. Nah, kalau udah seperti ini, kalian create atau buat. Nah, lalu akan tampilannya seperti ini. Setelah ini tuh kalian udah berhasil membuat sebuah database-nya, kalian udah bisa lihat ya di sini. Namanya udah ada. Nah, lalu selanjutnya kalian disuruh untuk mengisi sebuah database-nya nih. Kalian ingin menambahkan tabel apa. Nah, tabel itu atau entitas itu kan nanti kalian akan bikin sesuai keperluan ya. Karena di sini kita akan bikin POS, itu kita di sini bikin tabel produk. Kita bikin dulu tabel produk. Di sini namain produk. Nah, untuk number of column itu adalah sebuah sebuah kolom yang berada di dalam tabel produk yang nanti kita buat. Itu kira-kira kolomnya ada berapa. Karena di sini kita bikin
tabel produk, mungkin kita butuhnya ID produk, nama produk, harga, dan juga jumlah. Jadi kita bikin butuhnya 4 kolom aja. Kita langsung aja bikin create. Nah, lalu untuk tampilannya seperti ini ketika kalian udah menambahkan kolomnya dan juga nama tabelnya. Jadi untuk tabel produk itu di sini ada 4 kolom, 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kalian isi atribut-atributnya. Atribut-atribut yang ada di dalam tabel produk. Seperti yang tadi, ID, kita butuh ID produk. Terus kita bikin nama produk, nama produk, lalu ada harga, kemudian juga ada jumlahnya atau KTY ya, jumlahnya itu berapa sih produknya atau barang. Nah, kemudian untuk tipenya di sini kita pakai untuk ID-nya ini, kita bisa pakai ini aja, integer. Kemudian nama produknya kita pakai varchar, kita pakai lengthnya atau value-nya 255. Terus untuk harga kita pakai desimal, sini kita bikin 10 aja. Terus jumlahnya integer, kita bikin 100 aja deh. Oke. Dan di sini untuk ID produknya itu kita bikin auto increment ya. Nah, seperti ini. Dan ini jadi primary key. Lalu jika udah, kalian pilih save yang di sini. Nah, maka di sini di dalam tabel produk yang dimana di database point of sale 0 itu udah ada sebuah atribut. Itu ada atribut ID produk, nama produk, harga, dan juga jumlah. Yang masing-masing mempunyai tipe-tipenya berbeda. Nah, lalu untuk selebihnya mungkin di sini saya akan review aja ya, biar lebih cepat untuk mempersingkat waktu. Kalian bisa ikutin step yang tadi untuk cara membuat tabelnya dan juga jumlahnya. Kemudian untuk isinya kalian ikutin aja ya untuk review yang ini. Jadi di sini kalian bikin ada 4 tabel. Tadi kita udah bikin produk. Kemudian nanti kita bikin role, transaksi, detail transaksi, dan juga user pengguna ya, atau ya itu deh, user pengguna biar mudah ya. Nah, untuk produknya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa kalian samain yang tadi atau yang ini juga boleh. Kalian ikutin. Ini varchar juga nggak terlalu ngaruh ya, karena varchar ini 100 atau yang tadi 255 itu jumlah karakter yang nanti bisa kita input. Sini kalian boleh ikutin kayak gini untuk di tabel produk. Untuk stepnya sama yang kayak tadi ya. Lalu untuk tabel role, kalian bikin lagi tabel baru. Terus untuk role-nya itu strukturnya kayak gini nih. Di sini kalian butuh 2 kolom aja. Yang dimana nanti ada ID rule, kemudian ada nama. Nah, untuk rule nanti kalian input sendiri ya. Kita input sendiri isi dari si rule ini. Rule ini tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah kita login sebagai admin atau sebagai kasir. Nah, mungkin nanti untuk video-video selanjutnya mungkin saya bilang user. Itu mungkin yang dimaksud user itu kasir ya. Jadi nanti kita bikin ada 2 role, ada role
kasir dan juga ada role admin. Nah, nanti kita bikin kayak gini nih. ID role 1 itu mengidentifikasi bahwa itu adalah admin, kemudian 2 itu mengidentifikasi bahwa kasir. Nah, untuk cara membuatnya itu kalian bisa insert di sini. Kalian bisa insert aja di sini. Kalian ubah di sini nih. Dan ubah di sini namanya ID role 1. Kemudian namanya namanya yang tadi admin. Kemudian di sini juga sama. Lalu kalau udah kalian tinggal klik go. Di sini juga go. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuma karena di sini auto increment ya ID role-nya. Jadi ID role-nya kalian diemin aja gitu, nggak usah diisi. Jadi kalian lebih isinya namanya aja. Namanya kan kalau kalian isi pertama admin berarti auto generate si admin itu adalah 1 ID role-nya. Sedangkan ketika udah beres tambahin admin lalu kasir, maka otomatis ID role-nya akan 2 si indeksnya. Nah, lalu kita bikin tabel transaksi. Oh iya, untuk bikin tabel barunya itu di dalam database ini, database-nya udah kebuka ya. Kalau udah kebuka, ini seperti ini nih. Nah, kalau ketutup seperti ini. Atau kalian bisa lihat juga di sini. Kalau server ini localhost-nya, dia masuk ke database point of sales yang ini. Kemudian di tabel transaksi. Jadi buat bacanya kayak gitu ya, takutnya kalian nanti salah, tampilannya beda atau gimana. Nah, lalu kalian di sini buat lagi tabel. Tabelnya itu tabel transaksi. Di sini kalian bikin dan tulis tabel transaksi. Terus untuk kolomnya di dalam tabel transaksi kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita butuh 7. Karena nanti kita akan bikin ID transaksi, kemudian tanggal waktu yang nanti ada tanggal, kemudian ada waktunya juga, lalu nomor transaksi. Nah, ini nanti nomor transaksi ini kita bikin di PHP-nya, kita bikin auto generate itu. Ya, nanti ada total juga. Total ini dari si total yang udah diinput di nanti tampilan kasirnya. Kemudian ada nama user, ini kira-kira kasirnya itu yang melakukan sebuah transaksi, atau yang gambarannya misalkan ada kasir A itu melayani sebuah customer, yang dimana nanti si nama customer-nya itu bakalan muncul di sini. Lalu untuk bayarnya ini adalah jumlah yang nanti dimasukkan oleh si kasirnya ketika pembeli membayar, misalkan untuk totalnya 340.000, namun si pembeli membayar 400, maka nanti kasirnya akan menginput 400. Sehingga ada kembaliannya itu 60.000. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom di tabel transaksi. Untuk strukturnya kayak gini. Nah, bisa kalian ikutin ya, atau kalian pause. Oke, lanjut kita langsung ke tabel detail transaksi atau transaksi detail. Kalian bikin lagi tabel baru, yaitu tabel transaksi detail. Nah, di sini kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Itu ada tabel si ID transaksi detailnya tersebut. Terus kita nanti ngambil juga ID transaksinya. Kemudian ID produk. Lalu ada harga, ada jumlah, dan juga total. Mirip-mirip, hanya saja detail transaksi ini nanti kita bakalan ngambil dari si transaksi ini nih, karena nanti ada inner join, kita berelasikan. Untuk strukturnya kayak gini. Nah, ini strukturnya, bisa kalian pause
lalu kalian ikutin. Lalu kita bikin tabel user pengguna, atau ya user pengguna aja, ikutin aja. Kalian mau bikin tabel user atau pengguna juga terserah. Cuma asal kalian ingat aja, sini kalian bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom. Ada ID user, nama user, username, ada password, role ID, ada nomor HP dan alamat. Nah, untuk user pengguna ini dia itu sebagai nanti si adminnya menambahkan user atau pengguna lain gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah akses tampilan kasir atau sebagai kasir atau juga sebagai admin, kalian itu harus login. Nah, untuk login itu kalian bisa mendaftarnya atau membuat akunnya itu di halaman admin. Ya, di halaman admin. Maka dari itu, untuk si admin yang pertama itu otomatis bisa login ya, karena dia bisa bikin si aplikasi ininya. Jadi otomatis dia udah bikin loginnya. Kemudian nanti di dalam login itu ada menu user, dimana user ini kalian bisa tambahkan, kalian bisa hapus, kalian bisa edit seperti apa ya, misalkan nih saya mau bikin saya bikin user baru sebagai kasir. Nah, nanti bakalan diinputin misalkan namanya siapa, username-nya apa, misalkan nama usernya Yusuf nih, username-nya misalkan YSF, terus passwordnya apa, misalkan passwordnya 1, 2, 3, kemudian role ID-nya sebagai apa, kalau kasir yaitu 2, kalau admin 1. Kemudian di sini juga ada nomor handphonenya kita masukin, terus juga alamat si usernya itu entah admin atau kasir itu alamatnya di mana, kayak gitu kurang lebihnya, kalian bisa ikutin. Lalu untuk strukturnya kayak gini nih, kalian bisa pause dan juga kalian bisa foto atau ikutin. Nah, jadi kurang lebih untuk database kayak gini aja, jadi kalian ikutin aja. Nanti untuk penjelasan video selanjutnya kita langsung aja mulai di backendnya. Itu kita bikin file konfigurasi, kemudian ada halaman indeks sebagai dashboard utamanya si admin, karena pastinya admin punya hak akses ya, hak yang membuat webnya ini pasti mempunyai hak akses. Makanya dari itu kita nanti bikin video selanjutnya kita bikin dulu konfigurasi, lalu kita bikin indeks. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe.